Tentu saja kita menentukan PDB, perencanaan berbasis data. Nah, acuannya adalah kita dari rapot pendidikan tahun 2025. Acuan dari sini ini adalah nantinya dengan kita acuan dari rapot pendidikan 2025 mana indikator yang jelek. Nah, nanti bisa sebagai evaluasi untuk merencanakan penganggaran di tahun 2026. Dari rapot pendidikan tahun 2025 ternyata SD Negeri 4 Kloto ini mengalami penurunan untuk masalah kemampuan numerasi. Ya, hanya 57,9%, turun 22,87%. Ini termasuk istilahnya apa ya? Penurunnya yang sangat drastis sekali. Harapan kita bagaimana untuk tahun 2026 nanti kemampuan numerasi anak-anak SD Kloto 4 ini bisa meningkat. Ya, ini mari kita teruskan, mari kita rancang, mari kita konsultasi bersama, sharing bersama bagaimana nanti cara meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak kita. Tentunya ini semua nanti bisa kita masukkan dalam penganggaran dana BOS tahun 2026. Mungkin dari teman-teman yang punya ide dengan anggaran untuk tahun 2026 yang berhubungan dengan kemampuan numerasi. Ya, mungkin dari teman-teman yang punya ide bagaimana sikap kita ya, untuk tahun anggaran 2026 supaya kemampuan numerasi anak-anak ini semakin bisa. Salah satu contoh kita bisa menganggarkan buku keterangan. Buku dalam hal ini adalah buku siswa yang tentunya nanti berhubungan dengan buku materi numerasi. Mungkin itu salah satu contoh. Tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita anggarkan untuk kemampuan numerasi. Misalkan lagi contoh katakanlah kita bisa yang berhubungan dengan peningkatan guru, kompetensi guru untuk mengajarkan numerasi ke anak-anak. Misalnya kita bisa lewat kobel kita itu kan bisa. Mungkin dari teman-teman ada yang punya ide atau gagasan untuk menganggarkan anggaran BOS 2026 yang sifatnya nanti bisa mengangkat kemampuan numerasi anak-anak. Mungkin bisa dari teman-teman yang punya ide bisa diutarakan. Ini RKT untuk SD Kloto. Nah, kemampuan anak-anak ini kenapa kok ditaruh di atas? Karena ini adalah rapot mutu yang mengalami penurunan yang paling sangat rendah sekali. Makanya rekomendasi awal munculnya ini hanya 57,9%. Nah, ini harapan kita, mari kita perbaiki untuk rapot mutu, untuk rapot pendidikan kita, supaya nanti tahun 2026 kemampuan numerasi anak-anak ini bisa meningkat. Mungkin ada yang punya ide, mungkin dari guru kelas 1 enggak bisa diutarakan, mungkin dari Dian. Ini bisa nanti kalau misalkan punya gagasan tentang anggaran bisa disampaikan. Untuk literasi numerasi mungkin bisa kita lakukan di pembiasaan pagi berhubungan dengan anggaran apa kan? Lalu untuk pembiasaan pagi kan mungkin membaca, boleh apa kita manfaatkan buku di perpustakaan ya kan? Manfaatkan buku. Jadi iya, dari buku cerita juga anak dibikin kelompok-kelompok membaca terus nanti tes pertanyaan
disimak. Jadi ada guru yang sebelumnya sudah ceritanya sudah tahu, jadi anak-anak itu kan nanti dikasih tebakan di dalam cerita itu bagaimana dari kebiasaan. Kalau kebiasaan pagi berhubungan dengan operasi, tentunya kan kalau misalkan ini berhubungan dengan anggaran, dengan pengeluaran uang. Seandainya belikan kayak poster perkalian, bagian atau hubungan dengan matematika lah, akurasi angka-angka. Ini bagus itu. Dicatat. Berarti satu rekomendasi awal yang mungkin kita peroleh, satu dengan pembiasaan pagi, dengan media pembiasaan berupa semacam poster dan sebagainya. Nah, ini bisa kita jadikan acuan untuk penganggaran tahun 2020. Nah, dengan harapan nanti karena untuk penganggaran tahun depan ini yang paling domain utamanya adalah rekomendasi dari rapor menteri. Mungkin ada ide lain selain itu, supaya kemampuan literasi anak ini semakin meningkat, kemampuan literasi anak semakin meningkat. Selain itu, nggak ada yang media tiap kelas. Ya. Misalkan di kelas itu kan tadi bagus, berarti pengadaan poster yang erat kaitannya dengan numerasi tiap kelas. Nanti posternya kan bisa berupa banner ya, yang bisa kita cetak sendiri atau sebagainya. Terus selain itu kita membuat rekomendasi sebanyak mungkin. Tentunya nanti meskipun tidak kita pakai semuanya, ya tidak. Ya. Kita bisa membuat rekomendasi sebanyak mungkin. Kalau teman-teman punya itu. Pembuatan modul kamus, ya, buku ajar, ya, buku ajar. Itu kan berhubungan dengan kurikuler. Kalau kurikuler itu misalkan kalau kita kegiatannya lain, katakanlah yang berhubungan dengan operasi itu kan angka sih. Kalau misalkan anak-anak dibuat kurikulernya semacam bahasa, semacam apa? Masuk apa negeri? Apa? Mungkin bisa tergantung temanya. Kalau di kelas kan memang ada yang cara cepat apa gitu kan. Iya, berarti kan itu kan berarti nanti sifatnya dalam bentuk ombel ya. Ombel itu kan bisa nanti kita agendakan. Itu kan bisa juga masuk dalam anggaran untuk tahun anggaran 2020. Nah, itu juga bisa masuk di dalam ombel itu. Masuknya satu sebagai HR narasumber, ya, narasumber itu kan juga bisa masukkan. Tapi kalau misalkan narasumbernya dari kita sendiri, Maksudnya nanti konsumsi. ya itu juga bisa nanti masuk dalam konsumsi. Kemudian pembuatan sertifikatnya, gimana? Apa pengaktifan pombel itu bisa kita agendakan? Seangel-angel sertifikat nanti kalau pombel kita itu aktif bergerak itu kita akan enak. Jadi kita bisa menghidupkan kembali pombel.
dengan tujuan itu tadi mengembangkan kemampuan dalam mengajar kita ke anak. Nanti rekomendasi yang keempat adalah kombelatio, pemanfaatan kombel belajar. Jadi bisa kita bedakan, bisa kita masukkan dalam penganggaran untuk tahun 2020. Mungkin ada yang punya ide lain biar nanti saudara bisa mengreneng untuk tahun anggaran 2020. Nanti kombelnya itu katakanlah setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali. Nah itu bisa dimasukkan dalam anggaran. Jadi katakanlah Januari ada kombel belajar, wes nanti ditaruh di buku berapa dengan bahasan itu tadi. Ya kalau bahasanya rapor mutu kita yang paling jelek adalah kemampuan numerasi, maka kita harus mencari strategi bagaimana untuk meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak. Dan ini nanti juga bisa menjadikan sertifikat juga. Untuk fokus kita ini hanya satu identifikasi masalah, hanya satu identifikasi masalah. Tentunya banyak, tapi karena yang fokus kita itu hanya satu, supaya lebih baik dulu, maka kita fokus ke satu dulu. Ini contoh inspirasi. Nah ini nanti rekomendasinya bisa kita masukkan ke dalam penganggaran. Karena itu tadi pengelolaan postur 2026 itu bukan semakin mudah, bukan semakin lebih rumit, karena nanti dipantau dengan rapor pendidikan. Semua rekomendasi dari rapor pendidikan itu yang utama harus tercover di penganggaran dana. Makanya kayak dulu kan enak, anggaran tahun ini, masih tahun ini, terus kali cuma dilurus, mungkin anggarannya habis sama. Tetapi untuk 2026 itu tidak semacam itu. Jadi kalau ada batas persentasenya dalam penganggaran untuk rapor mutu. Kalau misalkan kurang dari berapa persen, itu akan terjadi terawih. Sistemnya, karena nanti gitu, sistemnya untuk pelaporan semacam itu. Jadi kalau misalkan persentase kurang dari rekomendasi yang ada di rapor pendidikan, maka atas ini tidak bisa disahkan. Dan di sini enak, pokoknya belanja modal, belanja barang, belanja modal, belanja barang, balance, ya wis. Sekarang enggak, jadi harus acuannya itu mengacu pada rapor. Kita punya 4 rekomendasi untuk memperbaiki numerasi. Tentunya banyak sekali mungkin yang perlu kita, tapi yang paling utama dulu numerasi, karena memang ini rapot kita yang paling benar dan paling jelek. Paling jelek sekali. Rapot. Kalau literasinya bagus, saya rasa. Gurunya nggak tanggung-tanggung 22,87. Ini diperoleh dari Asesmen Nasional NBK. NBK 2020 termasuk Sulit. Nah, baik Bapak Ibu, untuk PDD perencanaan berbasis data
numerasi kita itu sudah kita putuskan bersama. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita anggarkan untuk pelanggaran POS tahun 2026 ya, dengan harapan nanti kemampuan numerasi SD kita ini akan semakin lebih. Oke Bapak Ibu, ini tuh yang bisa kita bahas ya, dengan harapan apa yang kita bahas hari ini menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi manfaat bagi kemajuan bangsa kita. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.